Oke, tak mulai ya Bapak Ibu sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya izin akan memaparkan hasil aksi atau materi aksi nyata yang telah saya pelajari, yaitu di budaya positif, diseminasi pemahaman dan pengalaman budaya positif. Jadi di sini saya akan memaparkan bagaimana apa itu arti disiplin yang sering diartikan salah selalu hukuman, terus budaya positif seperti apa, dan juga ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ini materi bagus sekali karena banyak sekali kita mengamati sisi-sisi psikologis dari siswa. Ada juga segitiga restitusi yang bagaimana kita caranya menanggapi permasalahan-permasalahan murid yang ada. Oke, di budaya positif, di sini adalah nilai-nilai keyakinan atau keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid. Hal ini dilakukan agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan merasa bertanggung jawab. Kenapa di sini berpihak pada murid? Menurut Ki Hajar Dewantara, jadi sentralnya itu adalah murid. Bukan kalau yang dulu kan pokok guru ngajar semuanya patuh terhadap gurunya, tetapi tidak. Sekarang itu muridnya kan karakternya beda-beda. Gimana caranya kita menanggapi dan menuntunnya. Selanjutnya, apabila nanti sudah ada budaya positif, itu pastinya peraturan yang dibuat itu sudah tidak usah ada aturan lagi jika anaknya sudah sadar diri memiliki motivasi-motivasi intrinsik. Selanjutnya, tujuan membangun budaya positif di sekolah adalah menumbuhkan karakter anak. Adapun karakter yang diharapkan yaitu menjadi manusia dan anggota masyarakat untuk mencapai keselamatan, kebahagiaan seperti tujuan pendidikan nasional yang tercantum dalam profil pelajar Pancasila. Jadi di sini budaya positif bagaimana nanti karakternya anak-anak itu tumbuh sehingga memiliki karakter profil pelajar Pancasila sehingga juga dapat berguna bagi anggota masyarakat sekitar baik di dalam sekolah ataupun nanti di luar sekolah. Nah, di sini yang saya sebutkan tadi ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang paling utama adalah bertahan hidup. Yang di bagian kanan kirinya ini tentang psikologis mereka. Jadi yang paling utama memang bertahan hidup. Contoh bertahan hidup, belum makan, kecapean, dan lain sebagainya. Jadi ini intinya. Kalau intinya ini sudah tidak bisa diutak-atik lagi, pasti yang kanan kiri dan atas bawah ini sudah tidak bisa dianggap lagi. Jadi paling tidak harus memenuhi yang di tengah dulu. Yang lain ada kekuasaan atau power, ada rasa kasih sayang, rasa diterima, kebebasan, dan ada pun kesenangan. Di sini ada beberapa contoh kasus ketika misalkan kita melihat seorang anak, Dimas genap berusia 17 tahun. Ceritanya dia sudah diajarin oleh ayahnya bisa menyetir mobil dan memiliki rasa bangga. Contohnya, aku merasa bangga dan keren. Kalau di bagian sini, kita nanti bisa lihat di bagian mana. Biar bisa jalan-jalan naik mobil bersama teman. Aku senang bisa pergi ke tempat-tempat yang aku suka. Menyetir mobil itu seru. Kalau aku merasa bangga dan keren. Dia tuh bangga keren karena bisa. Berarti dia sudah memenuhi di bagian di sini, penguasaan. Karena dia itu sudah merasa bisa. Selanjutnya, biar bisa jalan-jalan naik mobil bersama teman-temanku. Kalau bersama teman-teman kan kesannya, oh aku dipuji dan lain sebagainya. Itu memiliki rasa kasih sayang dan diterima. Nah, contohnya selanjutnya, aku senang bisa pergi ke tempat-tempat yang aku suka. Jadi dia diberi kebebasan untuk bisa memilih tempat-tempat yang si Dimas ini sukai. Selanjutnya, menyetir mobil itu seru sehingga dia memenuhi kebutuhan dasarnya sebagai kesenangan. Jadi ketika ada kasus siswa itu misalkan mencuri di kantin, tidak bilang-bilang dan ketangkap, ternyata misalkan dia karena sangunya habis, karena kelaparan, keterpaksaan, berarti contoh kasusnya dia bertahan hidup. Jadi tidak melulu kita langsung menghardi anak ketika melakukan kesalahan. Nanti ada segitiga restitusi yang di dalamnya untuk menangani kamu kenapa kok bersikap seperti itu. Itu pasti tidak jauh dari 5 kebutuhan dasar manusia yang ada di sini.
Contoh kasus yang lain di sini, Dinda, anak kelas 3 SD yang sering begitu tiba di rumahnya selalu menangis, ngadu kepada ibunya tentang beberapa kejadian yang dia ada di sekolah. Ada beberapa tanggapan atau ucapan yang diucapkan oleh Dinda, yaitu yang pertama, ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung waktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, kan nggak seru jadinya. Nah, di situ perkiraan di sini dia itu sedang pengen dasar kebutuhannya terpenuhi di bagian mana. Selanjutnya, ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut yang baru. Dengan kata lain, ingin diperhatikan. Yang nomor 3, aku bosan. Masa belajarnya cuma gitu aja, dengerin ibu guru bicara, dengerin ibu guru aja. Yang selanjutnya, aku sebel, gambarku tidak rapi, malah ibu guru menunjukin ke teman-teman kelasku, sehingga mungkin nanti ditertawakan dan lain sebagainya. Nah, di sini keluhan-keluhan ini sebenarnya itu menandakan di bagian mana yang dia kurang merasa kebutuhan manusianya. Contoh, yang pertama bersenandung karena dia lagi asik tuh, dengan kata lain dia itu ingin memenuhi rasa kesenangannya. Sehingga kalau lagi bersenandung ngerjain tugas, dia tuh kebutuhan kesenangannya itu terpenuhi. Terus yang di sini tidak menyapa. Tidak menyapa itu kan rasanya saya pengen dilihat lah, dan pengen diapresiasi, itu rasa kasih sayang dan diterima. Selanjutnya aku bosan. Kalau bosan berarti ada yang dikekang. Apa yang dikekang? Kebebasannya. Selanjutnya aku sebel, gambarku tidak rapi. Tidak rapi ini kan gambarnya tidak begitu bagus sehingga dia pengen punya skill. Kalau skill itu hubungannya ke penguasaan yang ada di sini. Jadi ketika misalkan ada murid itu bercerita tentang dia itu tidak bisa melakukan apa, pasti ada beberapa kebutuhan-kebutuhan dasarnya itu yang masih belum terpenuhi. Nah, di sini letaknya ada segitiga restitusi atau 3 langkah yang harus dilakukan ketika kita menangani kasus. Pertama, bisa menanyakan, menstabilkan identitas dulu dengan mengubah identitas anak. Jadi usahakan ketika menangani kasus itu distabilkan dulu emosinya. Mulai dari saya tahu kok kamu marah ketika kamu bertengkar dengan dia. Siapa yang udah marah ketika jati dirinya diinjak, misalkan sering dikata-katai dan lain sebagainya, pasti punya perasaan-perasaan marah. Itu semua orang pasti merasakan. Jadi distabilkan dulu emosinya. Lanjut kedua, validasi akan kebutuhan. Setiap tindakan pasti dia ada konsekuensi yang dilakukan. Contoh, ketika dia marah hingga berujung perkelahian, pasti ada konsekuensinya. Misalkan bisa melukai diri sendiri, merugikan orang lain, ditanyakan seperti itu. Jadi kalau sudah terbawa emosi, tidak distabilkan dan tidak divalidasi, kamu benar nggak melakukan kayak gini? Jadi mulai secara bertahap itu dituntun ke arah yang lebih benar. Nah, yang terakhir itu menanyakan keyakinan. Keyakinan itu beda dengan peraturan. Kalau keyakinan itu hal kebajikan apa yang kamu yakini. Misalkan, oh ya Pak, saya mohon maaf, saya telah melakukan hal seperti itu. Sebagai manusia yang baik, seharusnya saya tidak melakukan kekerasan. Pastinya dengan seperti itu dia sudah menyadarkan dirinya sendiri bahwa dengan menanyakan keyakinan hal-hal baik ketika saya melakukan kesalahan, maka saya harus tanggap terhadap diri saya, mengapa saya melakukan seperti itu. Nah, ini segitiga restitusi. Ini biasanya tidak semua bisa dilakukan seperti ini. Contoh kasus kriminal tingkat tinggi ya agak sedikit kurang, tetapi sebagai guru ini sudah lumayan bagus sebagai penanganan pertama. Baik ketika ada kasus, baik ini dilanjutkan ke dalam BK. Jadi segitiga restitusi ini meyakinkan dulu, menenangkan anak dulu, ditanya mengapa dia seperti itu, ada kaitannya dengan 5 kebutuhan yang tadi. Jadi 5 kebutuhannya tadi itu merasa ingin disanjung, merasa kadang ada anak usil seperti itu. Jadi itu pengen diperhatiin aja sebenarnya. Tinggal kita mengarahkan dan menanyakan. Kalau sampai usil temannya nangis, kira-kira apa yang kamu
nilai kebajikan apa yang kamu tidak kurang kamu lakukan. Oh ya, saya harus menghormati orang lain seperti itu. Oke, itu dari saya Bapak Ibu sekalian. Masih tersisa 10 menit lagi, tidak apa-apa, mungkin ada pertanyaan, dipersilakan. Oke, contoh-contoh kasus lain misalkan ketika saya membuat keyakinan kelas, di situ saya sebutkan juga keyakinan kelas ketika awal tahun ajaran baru. Contoh anak-anak itu ketika melakukan, saya pengen semua anak di sini bajunya rapi seperti itu. Tetapi ketika dia mempresentasikan bajunya keluar, berarti saya paham anak itu pengen lingkungannya itu bagus, tetapi karena mungkin terbawa ingin dikatakan sama dengan teman-temannya, akhirnya bajunya dikeluarkan. Oke, ini sedikit lupa, ada satu video tentang 5 posisi kontrol guru. Jadi ada beberapa hal mulai dari bisa menghukum, membuat rasa bersalah, juga ada sebagai teman, juga nanti ada yang namanya sebagai manajer. Yang paling bagus itu yang manajer. Bisa di play. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam menerapkan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat rasa bersalah. 3. Posisi tenang. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Pas ini 10 menit. Kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi menghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghakimi, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak Guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi menghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Selamat pagi, Bu. Naren,
Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika murid mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa memaafkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukan anak-anak yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya kencang, tetap nggak kesenja Bu. Ya sudah salah. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah salah masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru aksennya, sehingga lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi Bu. Nah, Ren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolahnya? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Kalian sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir? Paham Bu? Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketinggalan kamu, ya. Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang nyata dan cenderung formal. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Nara.
Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Karen? Maaf Bu, saya lupa alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren komputer alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai start alarm kapan, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk udah kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan terus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak Guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Baik, Bapak Ibu sekalian, di sini ada kaitannya yang pertama tadi tentang 5 kebutuhan dasar manusia, bagaimana posisi kita sebagai guru dapat mengkontrol atau menuntun murid-murid kita, dan yang nomor 3 tadi ada segitiga restitusi. Jadi ada 3 komponen ini yang sebenarnya saling berkaitan. Yang posisi yang paling bagus tadi sudah disebutkan adalah posisi manajer, di mana kemandirian untuk menjawabnya itu dari siswa itu sendiri. Jadi tidak kamu nanti gini ya, gini dan lain sebagainya. Tetap dikembalikan kepada siswa sehingga ada motivasi intrinsik. Oh iya, saya harus seperti ini ketika saya melakukan kesalahan dan lain sebagainya. Gitu. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Ini adalah presentasi dari saya tentang apa itu budaya positif, 5 posisi kontrol, segitiga restitusi, dan 5 kebutuhan dasar manusia. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya Bapak Ibu semua. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga Bapak Ibu semua sehat selalu ya. Di sini izinkan saya menjelaskan mengenai budaya positif, di mana budaya positif itu adalah salah satu yang namanya kesepakatan atau peraturan yang harus dilaksanakan atau yang harus dipatuhi di lingkungan sekolah. Baik, untuk lebih jelasnya kita sebutkan budaya positif adalah erat kaitannya dengan disiplin positif. Jadi di mana saling mendukung dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Budaya positif membangun suasana yang menghargai dan mendukung nilai-nilai yang baik. Di sini sementara disiplin positif mengelola perilaku siswa dengan penguatan
dan pembelajaran, bukan hukuman. Jadi disiplin positif itu diperlakukan dengan penguatan dan pembelajaran, bukan lagi berupa hukuman. Jadi keduanya bersama-sama mendorong siswa untuk berperilaku baik, bertanggung jawab, dan berpartisipasi aktif dalam pembelajaran, sehingga memperkuat keseluruhan iklim sekolah yang mendukung. Jadi budaya positif ini sangat perlu sekali untuk mewujudkan lingkungan sekolah yang tentunya positif juga. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Jadi kalau kita tidak makan, kita tidak minum, kita tidak bisa bertahan hidup atau kita tidak bisa survive dalam menghadapi hidup. Yang kedua adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Jadi kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima itu apabila kita memiliki banyak teman, kita diterima di lingkungan tersebut, itu merupakan salah satu kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Dan yang berikutnya adalah kekuasaan. Jadi kekuasaan, contohnya apabila saya misalnya bisa melakukan apapun dan saya merasa berkuasa karena saya bisa melakukan apapun, itu salah satu contoh dari kebutuhan kekuasaan. Kemudian berikutnya adalah kebutuhan kebebasan, di mana misalnya ada seorang anak A, dia dikekang oleh ibunya, tidak boleh kemana-mana, padahal dia ingin bebas. Nah, itu adalah salah satu contoh dari kebutuhan kebebasan. Dan yang selanjutnya adalah kebutuhan kesenangan. Contohnya apabila kita sudah sumpek, kita sudah bete, pengen jalan-jalan, dan setelah jalan-jalan kita merasa senang, itu adalah kebutuhan dari kesenangan. Di sini seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari 5 kebutuhan dasar tadi. Satu kebutuhan dasar kita yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, kebutuhan untuk kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi apabila seorang murid itu bertingkah, kemungkinan mereka gagal dalam memenuhi 5 kebutuhan dasar yang mereka harus penuhi. Itu. Kemudian di sini ada video mengenai 5 kebutuhan dasar manusia. Mari kita simak bersama-sama. Salam dan bahagia ibu dan bapak guru hebat. Untuk membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia, salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ki Hajar Dewantara dalam salah satu tulisannya menyatakan, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang peneliti yang melakukan misalnya hanya dapat menuntun hidupnya tadi. Dia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman tadi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman tadi, dan lain sebagainya. Ketika guru memahami kebutuhan apa yang mendasari perilaku murid, dan guru berusaha merangkul dan mendukung murid dalam memenuhi kebutuhannya secara positif,
subur, dan maksimal. Dr. William Glasser, seorang psikiater dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan tertentu. Sebaliknya, jika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami negatif, bosan, sedih, dan kecewa. Maka mereka dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Dengan kata lain, perilaku buruk seseorang biasanya adalah respons dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Namun, mereka tidak tahu cara untuk menyampaikannya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser, yaitu yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Memang tidak dibagi. Tidak. Marah. Artis sih. Sama, juga termasuk dalam kebutuhan ini. Agar murid dapat belajar dengan baik, kebutuhan mereka akan rasa aman, pangan, sandang, dan papas harus terpenuhi. Bagaimana mungkin mereka dapat belajar dengan baik bila mereka datang ke sekolah dengan perut yang lapar atau bila rumah mereka kebanjiran? Setelah kita mengetahui kebutuhan pertama yang sebagian besar bersifat fisiologis, lalu kita lihat kebutuhan kedua sampai kelima yang semuanya berhubungan dengan psikologis. Mari kita lihat kebutuhan yang kedua, yaitu kebutuhan akan perasaan diterima oleh kelompok atau komunitasnya atau kebutuhan love and belonging. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, teman kerja, dan kelompok di mana kita tergabung. Setiap murid ingin menjadi bagian yang berharga dari kelas dan juga sekolah. Mereka juga ingin diterima oleh orang lain dan kelompoknya. Bahkan, murid yang terlihat paling cuek pun jauh di dasar hatinya pasti ingin merasa diterima. Sebagai guru, seharusnya kita dapat menerima murid kita apa adanya, sesuai dengan programnya. Karena setiap murid adalah unik, mereka memiliki kekuatannya masing-masing, sehingga guru seharusnya bisa menciptakan kesempatan untuk murid kolaborasi dan memiliki ikatan emosi satu sama lain. Murid-murid yang memiliki kebutuhan yang besar untuk merasa diterima, biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya, dan mereka juga suka bekerja dalam kelompok. Kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan akan kebebasan atau kebutuhan membuat pilihan. Murid harus diberi kesempatan untuk membuat pilihan dan bertanggung jawab atas pilihan yang mereka telah ambil. Memberi mereka
Jangan sepelekan kebutuhan murid untuk merasa senang di kelas. Sebagai guru, jangan ragu-ragu untuk dengan sengaja memasukkan kegiatan yang menyenangkan dalam kelas. Murid-murid dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi ingin menikmati apa yang mereka lakukan. Mereka juga konsentrasi tinggi saat mengerjakan hal-hal yang disenangi. Kebutuhan yang kelima adalah kebutuhan akan penguasaan. Setiap murid memiliki kebutuhan untuk merasa kompeten, menjadi terampil, diakui capaian dan keterampilannya, didengarkan, bisa membuat dampak dan pengaruh, dan memiliki rasa empati. Mereka sebaiknya diberi kesempatan untuk membuat keputusan tentang hal-hal yang penting dalam hidupnya dan tidak merasa dikontrol oleh sistem sekolah. Pada murid yang telah menginjak usia remaja, seringkali mereka merasa tidak memegang kendali atas kehidupannya sendiri, karena guru barangkali berpengaruh dalam mengambil keputusan. Murid-murid yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemikir. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal-hal yang baru. Mereka juga perfeksionis dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Ibu dan bapak guru sangatlah penting bagi kita untuk mengetahui kebutuhan dasar murid-murid agar kita memahami alasan dibalik sikap dan tingkah laku mereka. Bila murid berperilaku buruk atau melanggar peraturan sehingga tindakannya tidak sesuai dengan nilai-nilai kewajiban, maka guru harus mencari tahu alasan yang mendasari tindakan tersebut dan kebutuhan apa yang belum terpenuhi. Melalui percakapan dengan guru dalam pendekatan disiplin positif, murid dapat diajak untuk bersikap reflektif dalam mengenali kebutuhan-kebutuhan yang berusaha mereka penuhi dan mendasari tindakan mereka. Jika guru mengabaikan perilaku murid-murid, maka perilaku tersebut akan berpengaruh pada suasana kelas yang kurang kondusif dan akan berpengaruh pada tujuan dari pendidikan itu sendiri. Ibu bapak guru hebat, mari kita menjadi guru yang lebih baik dengan memahami kebutuhan dasar murid-murid kita dan senantiasa membimbing mereka untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia. Salam dan bahagia, ibu dan bapak guru hebat. Baik, setelah kita
Bunda itu disuruh mencopot sepatunya karena sepatunya tidak sesuai dengan aturan yang diberlakukan di sekolah. Di sekolah warna sepatu yang harus digunakan adalah warna hitam, sedangkan Sabrina menggunakan sepatu berwarna coklat. Sabrina meminta maaf dan memohon kembali kepada Kak Lukman agar tetap dapat menggunakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulangi salahnya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu, tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah.
terkait dengan pemaparan diseminasi terkait dengan pemahaman dan pengalaman budaya positif. Di sini saya akan menyampaikan aksi nyata nomor 14 terkait dengan agenda CGP ya. Jadi ini yang saya sampaikan ini hasil ilmu yang saya dapatkan mengikuti program guru penggerak terkait dengan budaya positif. Nah, kita tahu kita sebagai pendidik itu tidak hanya memberikan ilmu kepada anak-anak, melainkan kita sebagai pendidik harus menuntun sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Kiai Dewantoro bahwa pendidik adalah menuntun anak untuk mencapai kodratnya, baik kodrat alam dan kodrat zaman, sehingga anak-anak dapat mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya sebagai manusia dan juga sebagai anggota masyarakat. Nah, tentunya hal ini terkait dengan budaya positif ya, di mana budaya positif itu identik dengan pembiasaan yang ada di sekolah dan terkait dengan kedisiplinan. Jadi dalam bentuk suatu budaya tentunya perlu adanya disiplin yang terjaga. Ketika mendengar kata disiplin, yang terbayang dalam benak kita tuh pasti akan terkait dengan peraturan, kemudian tata tertib ya. Kalau tidak disiplin pasti ada kaitannya dan juga kepatuhan pada peraturan. Padahal itu sangat sungguh berbeda sekali karena belajar disiplin positif tidak harus dengan memberikan hukuman, namun adalah salah satu alternatif terakhir dan bila perlu tidak digunakan sama sekali. Jadi banyak trik untuk supaya anak-anak ini melakukan kebiasaan yang positif. Misalkan ada siswa yang melanggar, kita tidak perlu melakukan suatu hukuman. Nah, dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan dan ihsan. Nah, saat ini untuk nilai kebajikan universal ini merupakan fondasi yang kuat untuk anak-anak, yaitu adalah sifat-sifat positif yang sudah tertuang dalam profil pelajaran Pancasila yang ada 6 dimensi. Mungkin ada yang bisa menyebutkan 6 dimensi itu apa saja? Terus bertakwa, apa yang kedua? Mandiri. Kemudian berkebinekaan. Kemudian berjalan. Yang kelima bergotong. Terakhir kreatif. Sudah dituangkan dalam itu. Nah, dalam disiplin positif itu biasanya kita tuangkan dulu. Kita mengajak anak-anak ya di awal belajar biasanya bapak ibu guru mengajak anak-anak untuk membuat suatu peraturan. Jadi peraturan itu bisa kita mulai dengan kata-kata negatif dan nantinya dituangkan dalam suatu keyakinan berubah menjadi kata-kata positif. Misalkan kalau peraturan tidak boleh makan di dalam kelas, tidak boleh datang terlambat, itu suatu peraturan. Dengan kata lain menggunakan kata negatif. Namun kita tuangkan lagi untuk menjadi suatu keyakinan yang berubah menjadi kata positif. Misalkan kalau tidak boleh makan di dalam ruangan berarti kata positifnya berarti makan istirahat. Kemudian kalau tidak boleh datang terlambat berarti datang tepat waktu. Nah, dalam penerapan disiplin itu yang nantinya akan menjadi suatu budaya tentunya terkait dengan 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu bertahan hidup, kemudian kasih sayang, kekuasaan, kesenangan dan kebebasan. Nah, jika 5 kebutuhan dasar manusia ini, pastinya siswa akan melakukan kedisiplinan tersebut yang menjadi budaya positif. Namun, apabila tidak terpenuhi salah satunya, pasti mereka memiliki rasa negatif. Contohnya, rasa negatifnya perasaan sedih dan kesedihan. Kurangnya apa? Kurangnya cinta dan rasa sayang. Kemudian perasaan dipaksa atau terlalu banyak beban. Kurangnya kebutuhan dan kebebasan. Perasaan takut akan kelelahan. Jadi mereka merasa tidak aman. Perasaan bosan dalam sepenuhnya kebutuhan akan kesenangan. Perasaan mengintimidasi, dan perhatian, tidak percaya diri, berarti kurang terpenuhi kebutuhan kekuasaan. Jadi 5 kebutuhan dasar ini sangat berpengaruh ya. Apabila mereka merasa terpenuhi dengan kebutuhan ini, pasti mereka secara otomatis ya perlahan-lahan akan menerapkan yang namanya disiplin positif yang nantinya akan menjadi suatu budaya. Nah, hal itu semua terkait dengan kita sebagai guru ya, di mana 5 fungsi kontrol guru itu ada 5, yaitu yang pertama sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, kemudian teman, pemantau, manajer. Jadi kita sebagai pendidik
5 posisi kontrol guru ini. Tapi yang paling tinggi itu adalah manajer. Nah sekarang saya ingin tebak-tebakan dulu ya sama teman-teman ya. Tebak posisi kontrol yang digunakan. Misalkan yang pertama, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Kira-kira dari kata tersebut itu posisi kontrol gurunya yang apa? Iya, membuat rasa bersalah. Kemudian yang berikutnya, patuhi aturan saya atau awas ya, kamu selalu saja salah. Selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Itu termasuk yang Kemudian yang berikutnya, ayo bantulah demi bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan bapak sama ini. Ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Berarti gimana? Betul sekali, posisi teman. Dan yang berikutnya, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Tahu, betul sekali. Dan yang terakhir, apa yang kita yakini? Apa kamu yakininya? Jika kamu yakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Kira-kira? Berarti dari 5 kontrol ini memang yang paling cocok itu adalah diharapkan semua pendidik itu pada posisi kontrol guru yang manajer. Karena kenapa ya? Apa yang kita katakan kepada murid itu intonasinya itu kan berpengaruh ya. Jadi kita harus tahu. Mungkin kita evaluasi diri kan kita melihat siswa ada yang rambutnya panjang, pasti kenapa rambut kok seperti itu ya. Nah itu sekarang langsung kita sebenarnya bukan sebagai manajer, malah dari intonasi yang kita omongkan, nanti kamu kalau nggak dipotong rambutnya besok nggak usah sekolah. Nah berarti kan terus menghukum ya. Nah ini sebenarnya tidak baik. Jadi diharapkan semua pendidik itu mengetahui posisi kontrol tersebut. Nah terkait dengan 5 kebutuhan dasar, kemudian 5 posisi kontrol yang harus dikuasai oleh guru, itu ada kaitannya dengan segitiga restitusi. Nah sebelum saya sedikit jelaskan terkait dengan segitiga restitusi ini, ada baiknya kita lihat tayangan terlebih dahulu. Salam dan bahagia ibu dan bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan dari dosen berlandaskan pada teori Indonesia. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat ini posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan bapak guru, berikut ini akan menunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siapa? Siapa? Sudah lama berbicara. Kenapa hadir dari sini? Kesel pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah pak? Ya aku marah lah. Aku dari TTK di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu
kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak, capek Pak di rumah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang perlu sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, kan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu telah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ini menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang diambil murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati?
ini. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang membuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang membuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai melakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan rapi. Nah, menurut Bapak Guru, perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa segera menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan diri agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, Ibu Bapak Guru hebat. Baik, dari yang disebut segitiga restitusi itu ya sebenarnya adalah langkah-langkah untuk menghadapi masalahnya, masalah saat kita menghadapi anak-anak jika bermasalah. Jadi segitiga restitusi ini harapannya semua guru itu menempatkan posisi di manajer. Jadi kita tidak boleh langsung memberikan hukuman dan sebagainya. Karena dari video tersebut sudah diberikan langkahnya. Yang pertama adalah menstabilkan emosi, ya, menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua memvalidasi tindakan, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Jadi misalkan ada siswa atau siswa yang datang terlambat, kita tidak boleh langsung kamu kenapa kok terlambatan. Intonasinya beda-beda lagi. Kamu kenapa kok ada terlambatan? Beda kan? Dengan intonasi itu juga sangat berpengaruh ya Bapak Ibu. Jadi kita ya, sebagai manusia biasa kita pun mungkin ada masalah di rumah dan sebagainya. Kita tetap harus menempatkan diri sebaik mungkin ya sebagai manajer. Misalkan kalau ada sesuatu terlambat, ya kita tanya dulu apa alasannya, kenapa kok program terlambat. Dan kita juga bisa menempatkan diri juga. Misalkan guru juga pernah terlambat, tapi dia nggak terus-terusan terlambat. Jadi kita harus memperbaiki. Nah, setelah kita menggali informasi dari anak-anak, kita kasih memposisikan diri juga. Guru mengajar kamu bukan untuk mencari kesalahan, tapi kita mencari solusinya supaya kamu tidak terulang lagi. Nah, jadi seperti itu. Kemudian yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Kita kaitkan dengan keyakinan rasa sesuai dibentuk terkait dengan masalah yang dihadapi. Nah, sesuai dengan keyakinan yang sudah disepakati, kamu tahu tidak kira-kira kamu melanggar keyakinan kelas yang mana? Nah, otomatis anak kan berpikir, oh saya telah melanggar keyakinan yang terkait dengan disiplin waktu. Kita tanyakan kembali, lalu rencana kami depannya seperti apa? Nah, seperti itu. Jadi kita giring terus menerus supaya anak itu akan sadar dari dalam dirinya sendiri. Jadi motivasi itu timbul bukan dari orang lain, melainkan dari dirinya sendiri. Jadi kita sebagai pendidik hanya mendidik mereka. Itu tadi kembali lagi sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Kak Yadwantara, bahwa pendidik itu tugasnya adalah menuntun. Jadi menuntun murid, bukan kamu harus jadi ini hanya begini, bukan. Kita harus menuntun untuk supaya anak itu bisa menjadi insan yang lebih baik dan juga bisa berkembang menurut kesadarannya sendiri. Begitu. Jadi ada poin-poin penting ya terkait dengan tadi 5 kebutuhan dasar, budaya positif, disiplin positif, 5 kebutuhan dasar, kemudian posisi kontrol dari guru, dan juga yang terakhir adalah segitiga restitusi yang merupakan langkah-langkah untuk menangani permasalahan yang dihadapi siswa. Mungkin itu saja dari presentasi saya. Mungkin ada yang memberikan saran atau masukan. Jadi saya di sini bukan mengajari Bapak Ibu, bukan mengajari anak-anak, melainkan kita di sini sharing bersama dan diskusi. Mungkin ada yang di-sharekan atau sudah jelas semua. Jadi kita